wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa berada di masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat. Semoga kehadiran kita insya Allah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya selaku khatib kembali mengajak bapak-bapak sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mula dasar bagi kita dalam mengakui kehidupan dunia bahagia, insya Allah akhirat bahagia. Pada hari Jumat yang berbahagia ini pula lah khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat. Perlunya kita merenungkan isi bacaan suratul Fatihah dalam sholat kita. Mungkin bapak-bapak bertanya, kenapa itu disampaikan? Itu kan sudah sering kita lakukan. Subuh kita baca, duhur kita baca, asar kita baca, maghrib kita baca, isya kita baca, bahkan setiap sholat sunat kita baca. Mungkin juga setelah kita berdoa kita baca. Persoalannya adalah, kenapa mesti dibaca berulang? Kenapa suratul Fatihah menjadi wajib kita baca dalam sholat? Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fatihah itu 7 ayat. Surah pertama dalam Al-Quran, dia terdiri dari 25 kata, 139 huruf. Ayatnya adalah termasuk surah yang berulang, dan ayatnya 7 ayat. Yang kita perlu pahami adalah, yang pertama adalah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun banyak ulama yang menempatkan basmalah itu bukan ayat pertama, tetapi di mana-mana Al-Quran itu tertulis dalam Al-Fatihah ayat pertamanya adalah basmalah. Ada apa dengan basmalah? Ternyata dengan basmalah inilah yang membuat kita sadar kalau kita ini diatur oleh Allah. Apapun yang kita lakukan adalah diatur oleh Allah. Makanya apapun yang kita mau lakukan hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang terjadi atas izin dan kehendaknya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah yang kita mau bumikan di dunia ini. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan sampai tiap sholat dibaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 tapi kita suka berkelahi. Kita menjadi orang pelit. Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghayati basmalah saja luar biasa kehidupan kita. Damai, tentram, sejahtera.
Tidak ada lagi orang yang bermusuhan, orang berkelahi. Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang. Semua Allah kasih. Mau sholat tidak sholat semua dikasih, cuma bedanya sayangnya beda. Ada yang dikasih tidak disayang, ada yang dikasih juga disayang. Makanya banyak orang kaya tidak pernah tenang hidupnya karena tidak disayang oleh Allah. Banyak juga orang miskin tenang hidupnya karena walaupun sedikit dikasih tetap disayang oleh Allah. Kenapa? Karena semua dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Keberkahan akan timbul. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa menjadi wajib dibaca setiap kita sholat? Supaya kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji li bagillahi Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tidak ada punya kita. Itulah sehingga wajib kita baca supaya kita ingat terus Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang kita punya, semua yang ada pada diri kita adalah titipan. Titipan. Punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin supaya kita tidak menjadi sombong. Kita tidak merasa memiliki, saya punya jabatan, saya punya pangkat, saya punya uang, saya punya harta. Padahal bukan punya kita, punyanya Allah. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Makanya orang yang disuruh sholat itu bukan orang kaya saja. Semuanya sholat itu baca Al-Fatihah. Bukan hanya orang kaya, miskin juga baca, kaya juga baca, berpangkat juga baca. Supaya apa? Kaya bersyukur, miskin bersyukur, bahkan tidak punya apa-apa tetap bersyukur. Inilah yang membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca. Jangan dibaca begitu saja. Hayati baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya tidak pantas dipuji, yang berhak dipuji hanya Allah. Jangan marah kalau kita panggil Karai. Jangan marah kalau tidak dipanggil Puan. Jangan marah kalau tidak dipanggil bos, karena kita sesungguhnya tidak layak dipuji. Kita berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak berasal dari air yang hina. Yang membuat kita tinggi hanya karena ibadah dan takwa kita kepada Allah. Makanya memujilah kepada Allah. Alhamdulillah. Ada yang puji Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Renungkan baik-baik ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berikutnya tidak usah kita jelaskan karena sama. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu ayat yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Ayat inilah yang membatasi kita berbuat dosa. Seharusnya ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Malik itu raja, Yaumi itu hari, Adin itu pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Akan datang suatu masa di mana ada pembalasan. Itulah yang menghentikan kita berbuat semena-mena. Itulah yang membuat kita berhenti melakukan kesalahan-kesalahan. Harusnya ketika kita baca Maliki Yaumiddin kita menangis. Renungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Makanya disuruh diulang terus. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Akan datang suatu waktu semuanya akan dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas. Jangan sampai kita berkata cuma 1000. Jangan sampai kita berkata cuma sedikit. Ayat inilah yang membatasi kita melakukan kesalahan-kesalahan. Mau tinju orang kita bilang ada Maliki Yaumiddin, ada pembalasan. Di dunia bisa kita lolos. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sumpah tidak ada yang lolos. Allah Maha Kuasa. Di dunia saja CCTV hebat, bagaimana CCTV-nya Allah? CCTV manusia saja luar biasa canggih. Bisa dilihat. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa di Korlantas Polri ada CCTV, bisa lihat di Palembang, bisa lihat di Surabaya, bisa lihat di Bali, bisa lihat Bandung. Cuma di Jakarta di CCTV RTNC Polri bisa dilihat di Bandung macet. Itu punya manusia. Bagaimana punyanya Allah? Maka Maliki Yaumiddin inilah yang membuat kita membatasi kelakuan dan tingkah laku kita. Makanya disuruh diulang. Mau berbohong, ingat Maliki Yaumiddin, ada pembalasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun kecil akan dibalas berupa kebaikan. Ingat. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya walaupun juga kecil, akan dibalas berupa siksa. Dibalas berupa siksa. Oleh karena itu jangan sembarang sholat. Sudah berapa lama kita sholat? Sudah tua kita rukuk, sujud, baca Fatihah. Tapi kita tidak pernah menghayati itu Al-Fatihah dengan baik. Kenapa mesti saya harus baca Maliki Yaumiddin? Ternyata rahasianya adalah kita disuruh merenungkan nanti suatu saat ada namanya pembalasan. Yaumul Jazaa, hari pembalasan. Semuanya dibalas. Kecuali kita mendapat ampunan dari Allah. Makanya biasa saya sampaikan, jangan berhenti istighfar, karena Anda tidak tahu istighfar mana yang diampuni oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Teruslah beristighfar. Mana tahu istighfar terakhir kita diampuni oleh Allah. Maka pembalasan itu bisa dikurangi. Tapi catatan penting adalah dosa kepada Allah bisa kita dengan istighfar. Tapi dosa kepada sesama manusia tidak bisa dengan istighfar. Makanya ada namanya silaturahmi. Ada namanya silaturahmi. Saling mengunjungi, saling memaafkan. Sadarkan diri kita. Saya sholat, bacaan yang wajib dalam sholat adalah Al-Fatihah. Dan ada ayat yang mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena kita tidak selamanya hidup. Mati orang, Pak, mati. Jangan sampai kita berkata, saya jago, saya hebat, saya kuat, tidak akan mati saya. Mati kita. Nah, kalau masuk dalam tanah mau apa sih? Tidak ada orang jago ketemu dengan malakul maut. Tidak ada orang jago ketemu dengan siksaan Allah. Waspadalah. Maka ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat, perlu kita baca dengan saksama, baca dengan penuh penghayatan,
baca dengan penuh pengamalan supaya kita betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dari Allah dan kita sholat dengan penuh mensifati sholat itu, dan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam marbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita, membimbing kita, menyelamatkan kita di dunia, insyaallah membahagiakan kita di akhirat. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.